Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memulai safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Lampung pada Jumat 26 Juni kemarin. Jokowi tiba di Bandara Raden Inten II, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat siang. Kedatangannya disambut pengurus PSI dari sejumlah kabupaten dan kota di Lampung, serta sukarelawan dan pendukung. Selama berada di Lampung, Jokowi dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Mesuji serta beberapa wilayah lainnya. Saat menghadiri Rakorda PSI di Mesuji, Jokowi menyampaikan pidato di hadapan kader yang berkumpul di Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang. Jokowi mengapresiasi jajaran pengurus PSI Mesuji yang telah memiliki struktur kepengurusan hingga tingkat desa dan mengimbau agar PSI selalu dekat dengan masyarakat. Pekerjaan berikutnya adalah bagaimana membuat struktur itu hidup dan bekerja. Apa artinya hidup dan bekerja? Artinya, Bapak Ibu seluruh jajaran pengurus harus selalu dekat dengan masyarakat. Bukan pas mau pemilu saja, tetapi harian itu harus dekat dengan kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Menurut pengamat komunikasi politik UNPAD, Kunto Andi Wibowo, tahun 2026 dinilai sebagai tahun konsolidasi politik untuk menghadapi pemilu 2029. Oleh karena itu, giat Jokowi melakukan safari politik dinilai sebagai langkah awal konsolidasi dengan relawannya. Ya Mbak, menurut saya tahun 2026 ini tahun konsolidasi politik di semua partai politik di Indonesia untuk menghadapi 2029. Dan sangat mungkin dan sangat rasional jika Pak Jokowi dalam safari politik ini juga punya agenda untuk kemudian mengkonsolidasi relawan-relawan pendukungnya yang sudah mendukung dia sejak 2014 dan 2019 untuk masuk ke satu barisan dan akhirnya memilih PSI. Sementara itu, sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengajak 5 mahasiswa dari universitas yang berbeda untuk mengikuti kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur dan sejumlah wilayah. Di Nusa Tenggara Timur, Wapres Gibran mengunjungi 2 sekolah yang berada di Kabupaten Ende. Gibran meminta mahasiswa yang diajaknya untuk melihat langsung urgensi makan bergizi gratis yang berbeda antara kawasan perkotaan dan di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar. Tadi sudah saya sampaikan kepada para guru, orang tua murid, bahwa MBG ini sangat dinanti, sangat bermanfaat, terutama di area 3T. Jadi sekali lagi teman-teman media, ke depan akan terus kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan yang namanya praktek-praktek korupsi agar tidak terjadi lagi. Safari politik yang mulai dilakukan Joko Widodo bersama PSI seperti menandakan bahwa Jokowi tetap membutuhkan partai politik agar tetap berada dalam pusaran perpolitikan nasional. Sementara itu, menarik kita tunggu apakah sikap Gibran Rakabuming yang mengajak mahasiswa ke sejumlah daerah juga berkaitan dengan upaya mengumpulkan dukungan. Tim Liputan, Kompas TV. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mana semangat? Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memulai safari politiknya bersama PSI. Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming gencar melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah dan yang terbaru mengajak sejumlah mahasiswa untuk meninjau program MBG di NTT serta berkunjung ke Papua, saudara. Apakah kegiatan yang dilakukan 2 tokoh politik ini saling berkaitan? Apakah ini upaya untuk mengumpulkan dukungan untuk mengarungi Pilpres 2029 maupun Pileg 2029? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom, saudara. Ada Ketua DPP PSI Bestari Barus, kemudian juru bicara PD Perjuangan Seno Bagaskoro, dan pengamat komunikasi politik UNPAD Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi Bang Bestari, Mas Seno, Mas Kunto. Selamat pagi Mas, pagi semuanya Bapak-Bapak. Bang Bestari, saya mau ke Anda dulu nih. Sekarang lagi di Lampung juga Bang Bestari ikut Pak Jokowi. Oh iya.
Bagaimana nih so far dari kemarin dan juga hari ini sambutannya dan juga kira-kira Pak Jokowi itu agendanya ngapain aja sih, Bang Bestari? Saya kira terutama kepada Kompas, tapi yang media online sudah berkali-kali saya sampaikan ya, tapi hari ini kita ulang nggak apa-apa. Pak Jokowi itu bersama PSI mengunjungi, menyambangi Rakorda Partai PSI Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang, serta kemudian mengadakan kirab budaya. Nah, ini dilakukan sebagai awal dari kunjungan beliau untuk menunaikan janji, gitu kan. Janji bahwa akan mendatangi 38 provinsi, bahkan kabupaten kota, bahkan kecamatan, struktur kecamatan bila dibutuhkan. Saya kira itu saja ya. Agendanya hari kemarin adalah agenda partai dan satu agenda jumpa masyarakat yang mengundang itu dengan mengadakan kirab gitu di wilayah Tulang Bawang. Oke, Bang Bestari, kalau untuk kunjungan ini sendiri, ini kan juga sudah berkali-kali mungkin disampaikan juga oleh Pak Jokowi dan juga Bang Bestari sendiri. Sebenarnya hanya untuk menyapa relawan saja atau sekaligus ini Bang Bestari untuk 2029, baik untuk parlemen maupun juga untuk Pilpres nanti? Ya, kalaupun untuk hari ini adalah konsentrasi gini, banyak sekali kawan-kawan yang sudah di DPR, sudah bikin undang-undang tapi tetap aja nggak paham bahwa mereka membuat, bahkan ikut membuat, mengawasi pembuatan undang-undang itu sampai kemudian menjadi undang-undang, bahwa kami punya atau peraturan, kami punya kewajiban partai-partai yang belum lolos threshold ini untuk punya kewajiban untuk diverifikasi administrasi dan faktual gitu tahun 2027 bulan 6, sekitar bulan 6 begitu. Jadi ini harusnya mereka-mereka yang sudah di DPR sudah membuat undang-undangnya juga, mengawasi juga berjalannya itu undang-undang dan peraturan-peraturan itu paham gitu. Jadi tidak membodohi rakyat dengan statement-statement lucu yang seperti itu. Jadi murni tujuan hari ini adalah konsolidasi organisasi, dan kalaupun ada hal-hal lain di sana seperti menyapa masyarakat, ya itu sah-sah saja. Bukankah berkumpul bersarikat itu dilindungi undang-undang, dan mereka yang sudah di DPR juga yang bikin gitu. Jadi mereka bikin undang-undang, mereka sendiri yang repot dengan undang-undang itu karena tidak mungkin mereka tidak bisa melakukan hal yang sama karena takut ewuh pakewuh gitu loh. Padahal yang nyata adalah bahkan mereka turun ke masyarakat mengkampanyekan partainya mulai dari selesai pemilu itu dengan model reses memakai uang negara. Ini kan yang perlu diketahui oleh masyarakat juga. Saya kira itu. Oke, baik, saya ke Mas Seno. Mas Seno, dari PDIP sendiri melihatnya seperti apa? Ini safari Pak Jokowi sudah dimulai di Lampung. Apakah ini kemudian membuat PDIP juga gimana ya? Nggak mau curi start juga nih, ngikutin PSI juga? Enggak lah, kita biasa aja Mas. Itu kan hak konstitusional semua orang ya. Untuk melakukan apapun, ada hak politik. Mau ketemu rakyat sekarang, mau ketemu rakyat kapan, besok lusa, itu hak semua orang. Dan kami sangat menyadari itu adalah bagian dari konsekuensi berdemokrasi. Justru kalau kita bicara PDI Perjuangan, kami sendiri makin solid kok hari ini. Makin banyak orang yang bergabung dengan kami, anak-anak muda bergabung, dan kami sedang sibuk mengkonsolidasi itu di banyak tempat gitu. Justru kalau bicara ada partai-partai yang harusnya waspada itu bukan kami. Misalnya Pak Bestari ini kan bukan dari PDI Perjuangan sebelum bergabung dengan PSI. Artinya banyak partai-partai lain yang harusnya hari ini itu sedang ya melihat dan ikut mewaspadai ini. Jadi jangan cuma kita terus yang ditanyain soal kewaspadaan menghadapi apapun itu yang kaitannya dengan safari politik Pak Jokowi. Karena faktanya sampai hari ini belum ada, saya melihat ada tokoh prominent nasional PDI Perjuangan yang bisa diajak bergabung meskipun tawarannya macam-macam. Sehingga saya kira ini hal-hal yang biasa saja.
beliau mau melakukan apa silahkan. Tapi alangkah baiknya kalau kemudian bisa jujur saja ya menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang ini adalah kegiatan politik. Toh sudah saat beliau turun ke Lampung kemarin juga sudah langsung pakai baju dengan badge logo partai. Artinya kalau dulu disampaikan bahwa oh ini ada masyarakat, ada apa segala macam, masih agak malu-malu gitu ya menyampaikan kalau ini kegiatan politik, harusnya jujur saja disampaikan sehingga jelas gitu loh bahwa ini ya memang konsolidasi partai politik. Kepentingan konsolidasi ya ending poinnya adalah 2029 dan 2029 ya pemilu gitu. Bahwa kemudian hari ini ada banyak isu politik yang menarik untuk ditanggapi, tentu masyarakat menunggu bahwa bagaimana gagasan dari Pak Jokowi soal itu. Ada banyak kan isu yang bisa ditanggapi gitu, soal bagaimana misalnya pasca ada penangkapan pimpinan MBG itu bagaimana mengevaluasi pemerintah. Soal bagaimana pasca misalnya ada 4 calon manajer KDNP yang meninggal dunia. Itu bagaimana kira-kira evaluasi yang ditawarkan oleh Pak Jokowi dan partai politik barunya. Itu kan hal-hal yang menarik untuk ditanggapi sebagai politik ide. Jadi bukan sekedar politik kekuasaan, tetapi lebih ke politik ide. Bagaimana misalnya kalau bicara beban fiskal, bagaimana konteks IKN hari ini yang statusnya itu hari ini masih ya kita masih abu-abu sekali melihatnya. Apakah memang akan betul itu akan bisa diteruskan total oleh pemerintahan hari ini atau bagaimana? Soal WUS dan kereta cepat misalnya di Bandung, itu yang kemarin sempat di banyak mata memandang ya, pasca beban fiskal utang kita juga membengkak dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kiranya keluar dari lubang jarum ekonomi politik itu. Nah, hal-hal semacam ini yang ditunggu masyarakat, politik gagasan, politik ide. Jadi bukan sekedar politik sebagai suatu kemisteriusan gitu. Oh ini kesini karena apa ya menebak-nebak nanti rakyat. Oh kesini boleh saja ada permainan efek itu. Tetapi yang lebih menarik menurut saya hari ini di mata anak muda justru apa gagasan yang ditawarkan, kebaruan semacam apa dan program seperti apa yang harusnya dibagikan ke masyarakat. Kami siap berlomba-lomba kalau dalam konteks itu. Saya kira itu. Oke, politik gagasan yang kemudian disoroti oleh PDIP gitu ya untuk bagaimana menjawab masalah negara saat ini. Saya ke Mas Kunto. Mas Kunto mungkin juga sempat beberapa kali di Kompas TV Anda juga menyampaikan pandangan Anda soal kunjungan Pak Jokowi saat ini ke Lampung begitu. Anda melihatnya ini memang lagi-lagi apakah curi start untuk 2029 dan ini juga lagi bareng-bareng juga nih paling tidak hampir dalam waktu bersamaan. Mas Gibran juga lagi ke daerah. Ada hubungannya nggak sih Mas? Ya, kalau ada hubungannya pasti ada hubungannya, Mas. Tapi kan sekali lagi tadi Pak Bestari Baru sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi itu urgensinya verifikasi faktual, makanya perlu mengkonsolidasikan kader-kader PSI di daerah, gitu kan. Dan memang itu sangat urgent sih, Mas, kalau verifikasi faktual. Walaupun kan PSI sudah 2 kali ya ikut pemilu dan lolos verifikasi faktual. Harusnya yang ketiga ini bukan sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh PSI karena punya track record ikut pemilu 2 kali gitu. Dan kalau dengan Mas Gibran kan konteksnya mungkin lain ya Mas ya. Pak Jokowi dan Mas Kaisang lebih fokus ke PSI gitu kan. Makanya begitu mendarat langsung dari Solo pun sudah pakai baju PSI gitu kan. Dan secara terbuka menghadiri Rakorda ya Pak ya di Pak Bestari ya. Di Mesuji ya dan di beberapa daerah di Lampung yang itu jelas adalah kegiatan partai politik gitu kan. Itu jelas gitu. Dan ini menurut saya ya masih sama ini konsolidasi partai karena memang kalau kita mengikuti cuaca atau iklim menjelang 2029 kan ada musim konsolidasi, nanti sudah musim kemudian turun ke rakyat dan ada musim-musim lainnya. Nah ini mungkin Pak Jokowi sekaligus konsolidasi, sekaligus menggait relawan, sekaligus ketemu dengan rakyat karena memang kekuatan Pak Jokowi mau tidak mau harus diakui beliau adalah people person gitu kan. Bahkan sebelum melakukan safari ini hampir tiap hari di kediaman beliau di Solo selalu menerima tamu yang ratusan bahkan sampai menurut catatan bisa sampai 1.000 orang satu hari kan itu untuk salaman dan berfoto bersama. Saya yakin tidak ada satu mantan presiden Indonesia pun yang pernah melakukan itu gitu dan itu harus diakui sesuatu yang orang atau masyarakat umum sangat merindukan untuk bisa bertemu mantan presiden untuk sekedar bisa foto, untuk sekedar bisa salaman dan itu membekas di hati mereka dan menurut saya Pak Jokowi sangat
pandai memanfaatkan itu. Mas Gibran di lain sisi punya problem elit istana kan Mas gitu, bahwa selama ini peran Mas Gibran seakan-akan diisolir gitu, tidak punya peran yang sangat penting dalam pemerintahan, sehingga akhirnya Mas Gibran dengan segala keterbatasannya itu membuat semacam, ya ini kan juga warisan dari Pak Jokowi ya, kemampuan dia untuk bertemu langsung, belusukan, itu yang kemudian dipakai karena asosiasi bahwa Gibran adalah putra Pak Jokowi dan putra Pak Jokowi itu juga harusnya pandai belusukan, itu juga dipakai sebagai sebuah modal politik menjelang 2029. Jadi menurut saya ini berjalan secara paralel gitu. Dan itulah menurut saya kekuatan dari keluarga Pak Jokowi ini, Mas. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Bestari. Bang Bestari, ini kita bicara soal Lampung yang menjadi pilihan lokasi pertama dari Pak Jokowi safari politik. Ini memang kebetulan di sana ikonnya gajah gitu ya, ada Taman Nasional Waikambas di sana. Ini ngomong-ngomong soal gajah, apakah memang ingin membangun kandang gajah juga di Lampung? Makanya kemudian Lampung yang dipilih, dan seberapa strategis memang PSI menilai Lampung sebagai sebuah daerah? Ya, saya kira seluruh daerah di Indonesia itu perlu disentuh oleh PSI dan juga dijadikan basis-basis baru, karena memang efek 5 kali menang pemilu ini hanya pernah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya. Banyak partai mencalonkan diri jadi presiden, bahkan Bu Megawati kan nggak lulus juga gitu, Ganjar nggak lulus, yang diterima masyarakat itu Pak Jokowi. Oleh karena itu standar kami dalam melakukan pergerakan di PSI mengangkat beliau menjadi patron ya dikarenakan oleh apa karya beliau yang ternyata itu yang sangat diterima oleh masyarakat. Kalau hal-hal lain kecil-kecil lah itu kan gitu. Dan tadi saya agak tertarik begini ya, kalau boleh bergeser sedikit tentang apa yang dilakukan oleh PSI. Sekurang-kurangnya PSI juga hari ini memberikan input lah kepada pemerintah supaya jangan lagi terjadi hal-hal seperti BLBI gitu kan. Coba itu tanya Mas Eno, berapa ratus triliun itu yang diampuni itu. Ya, Mas Eno, PDIP kan tahu banget itu soal itu. Nah, kemudian Indosat juga, begitu juga kapal tanker. Nggak sampai begitulah negara ini kan sebelum seberang kurut itu gitu. Kami berusaha untuk untuk konsisten ke depan ini menjaga aset negara lah. Jangan disia-siakan atau dihibahkan kepada mereka-mereka yang cuman mau praktek ambil untung. Nah, terkait juga dengan bagaimana cara berpartai, ya PDIP nggak usah ngajarin partai-partai lain, biarin saja PDIP dengan jalannya sendiri, kami dengan cara kami. Jangan kemudian merasa harus membuat standar, harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak juga seperti itu. Kami tentu akan bertanya, apa memang yang sudah dibuat PDIP selama ini? Selain protes-protes dan lain sebagainya, kan begitu. Jadi mari Arif, mari dewasa. Khawatir, kecewa, cemas boleh. Tetapi marilah menjadi partai yang dewasa, yang tidak perlu beragitasi propaganda untuk mendapatkan kembali simpati publik. Itu akan membuat kita lebih damai dan lebih kemudian bisa mensukseskan pasangan Prabowo Gibran ke depan. Saya kira penting menjadi perhatian kita gitu ya. Nah, kalau kemudian ada hal-hal yang kurang cocok dengan apa yang dijalankan oleh partai-partai lain, saya kira partai lain juga biar mengatur sendiri, dan khususnya kepada PDIP, ya sudah atur aja partai kalian. Kalau khawatir terhadap hal ini ya bebenah, ya kan? Ikut juga turun ke bawah. Tapi kan memang sudah turun, tapi menggunakan anggaran rakyat dalam bentuk reses dan sebagainya. Saya kira mari kita sama-sama bijak di dalam menyikapi hal-hal yang menjadi privasi bagi partai-partai lain atau organisasi lain. Kita hargai, kita apresiasi. Mana yang kalian tidak suka ya jangan laksanakan. Dan mana yang kami harus laksanakan selama tidak memakai uang negara dan itu berjalan di atas undang-undang, ya nggak usah juga banyak komentar yang nggak berguna gitu menurut saya. Terima kasih. Baik, Mas Eno, gimana Mas? Emang betul PDIP sedang khawatir, dan bagaimana dengan memang caranya PSI yang seperti ini dengan belusukan dan juga cara-cara yang dilakukan oleh misalnya Pak Jokowi dan juga Mas Gibran? Iya, simpel saja Mas. Saya harus mengklarifikasi beberapa hal ya. Yang pertama-tama yang pasti adalah Pak Jokowi jadi presiden itu 2 periode juga karena PDI Perjuangan. Maka tolong jangan dilupakan itu oleh teman-teman di PSI atau yang di mana-mana.
Kami justru memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menjadi apapun. Nggak perlu kemudian punya nama besar, nama keluarga tertentu. Nggak ada ceritanya di PDI Perjuangan seperti itu. Justru karena itulah kami memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk jadi presiden dan jadi. Mulai dari wali kota. Anda bukan memberikan kesempatan, Anda punya hak apa? Pak Bestari, saya tidak memotong gitu Pak Bestari. Oke, ditahan dulu Pak Saya Bang Bestari. menghormati Pak Bestari. Maka saya akan menyampaikan pikiran saya. Itu yang pertama. Sehingga tidak ada ceritanya kemudian kami itu pada waktu itu kemudian mendorong orang-orang yang kemudian hanya karena kedekatan keluarga, hanya karena nama besar keluarga dan seterusnya. Tidak ada di dalam mekanisme kami itu pemilihan ketua umum yang tidak demokratis di dalam konsep berpartai dan berorganisasi kami. Tentu berbeda, nggak bisa kami 2 hari masuk PDI Perjuangan jadi ketua umum. Justru itulah yang kemudian membuat suatu ekosistem yang menyebabkan Pak Jokowi bisa jadi presiden. Itu sampai kemudian... Ya, kalau di tempat kami nggak bisa meminta... Bang Bestari, tahan dulu Bang. Nanti saya kasih kesempatan ke Bang Bestari, Bang. Mas Eno dulu, silakan. Nggak masalah, Mas. Tentu masyarakat bisa melihat juga kan. Saya nggak motong Pak Bestari dari tadi. Bahkan banyak isu yang klarifikasi. Oleh karena itu kemudian kalau bicara seperti itu, kami juga punya banyak catatan itu. Justru kemudian karena itulah pada saat kami merasa sudah banyak value yang tidak sepakat antara kami dan Pak Jokowi dan kami, dan khususnya Pak Jokowi dengan apa yang kami anggap sebagai nilai-nilai konstitusional, itulah kenapa kami memutuskan sudah memecat Pak Jokowi sejak lama. Sehingga tidak ada lagi urusan sebenarnya antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Sudah tidak berrelevan lagi kami untuk berbicara mengenai apa yang kemudian Pak Jokowi mau lakukan, itu terserah Pak Jokowi, nggak ada kaitannya dengan kami gitu loh. Sehingga kemudian karena banyak nilai-nilai yang kami anggap nggak setuju, nggak bisa kami sepakati itu. Misalnya kalau hari ini kita bicara apa sih yang kita mau tanya, yang ditanyakan Mas tadi bahkan belum dijawab oleh Pak Bestari soal bagaimana di Lampung itu Waikambas, Menteri Lingkungan Hidup hari ini kan tokoh PSI juga. Bagaimana kemudian melihat maraknya fenomena deforestasi yang dikritik oleh banyak anak-anak muda di medsos di mana-mana. Bagaimana melihat konteks dalam misalnya penurunan kualitas ozon kita. Itu kan tanggung jawab menteri dari PSI. Menteri yang harusnya hari ini ada di garda terdepan untuk menjawab masalah itu. Kalau memang bicara Waikambas, bicara gajah, ya itu. Ini kan berbeda sekali misalnya dengan yang dilakukan oleh iklim politik dunia yang bergerak ke arah sana. Kita tidak lagi kemudian menggunakan politik masa lalu yang mengandalkan pada ekonomi ekstraktif yang merusak alam. Nah ini kan yang tidak dipikirkan dan tidak muncul gagasan itu di kami selama ini. Yang ada adalah ya sibuk menyerang kami, sibuk melakukan taunting politik pada kami, sibuk terus membawa kami, gitu, berharap kami akan terprovokasi. Tetapi kan selama ini kami tidak membalas itu dengan apa? Kami membalasnya dengan gagasan dan ide. Ayo kita bergerak ke politik ide, ayo kita bergerak ke politik yang berkelas, ayo kita bergerak ke politik yang menyelesaikan masalah, bukan menjadi bagian dari menambah masalah. Kalau kami di PDI Perjuangan saya rasa sekarang fokus di situ, kami santai-santai saja. Gitu loh Mas. Jadi kami anggap ya silakan saja, tapi nanti kan ini kan tadi sudah bisa dilihat oleh masyarakat. Saya kira itu. Sebelum saya ke Mas Kunto, saya ke Bang Bestari lagi nih. Bang Bestari silakan ditanggapi Bang. Mungkin ini kan hanya usul dari PDIP gitu untuk bisa melakukan politik gagasan. Ya saya kira saya singkat saja. Kalau ke Waikambas, persoalan-persoalan berpemerintahan gitu kaitannya dengan apa namanya katakanlah pekerjaan para kementerian, tentu harusnya PDIP ini lebih paham gitu. Karena mereka yang ada di dewan sana berkomunikasi gitu. Tapi kok melempar kepada masyarakat gitu. Seakan-akan sudah menyerah dengan keadaannya. Kemudian melemparkan ini menjadi isu masyarakat yang belum tentu valid gitu ya. Tapi itu pun nggak apa-apa lah. Kalau memang cuma tinggal segitu yang ada. Ya sudah asal berguna saja bagi manfaat dan bermanfaat bagi masyarakat ke depan ya. Terima saja PDIP ini apa adanya. Kan begitu ya. Nah kemudian kalau soal Waikambas dan kebetulan tadi kok ada sepertinya getar yang nyampe gitu ya. Memang kita ini lagi persiapan mau perjalanan ke Waikambas juga gitu. Dan kita mau melihat ada apa di sana. Di sana nanti akan ada apa namanya beberapa kegiatan ya penerimaan gelar bahkan kehormatan dari Waikambas gitu. Nanti kita coba lihat apa yang disampaikan PDIP ini apakah benar ada di sana seperti itu. Ya ketimbang ngomongnya di udara begini tapi di DPR tidak bicara apa-apa. Seharusnya itu yang lebih dipertajam ya Mas Eno, partainya lebih
matang, lebih dewasa lagi menghadapi persoalan bangsa. Saya kira itu. Baik, baik. Saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, Anda melihat tadi pernyataan dari Mas Seno maupun Bang Bestari. Ini sebenarnya cara-cara politik seperti apa sih yang saat ini masih efektif gitu untuk masyarakat, terutama di kondisi negara yang sedang seperti ini gitu ya. Lagi-lagi apakah hanya dengan belusukan-belusukan saja, dengan konsolidasi, dengan menyapa masyarakat, atau ya tadi dengan caranya PDIP, dengan menyampaikan gagasan politik yang mungkin bisa memberikan solusi buat negara? Kalau di elektoral kan secara sederhana ada dua hal ya Mas ya. Yang pertama adalah persuasi dan itu dilakukan dengan kampanye, dengan belusukan, dengan adu gagasan atau adu ide gitu. Dan yang kedua adalah mobilisasi. Mobilisasi itu membuat orang yang sudah terpikat hatinya pada partai atau calon tertentu untuk mau datang ke TPS dan benar-benar menyoblos orang itu. Nah ini kan dua hal ini yang sekarang sedang dikerjakan tentu yang persuasi ini gitu kan, yang komunikasi politik yang lebih ke persuasif. Dan menurut saya ada banyak strategi, ada banyak taktik untuk persuasi. Salah satunya kan dilakukan oleh Pak Jokowi dan PSI ini untuk kemudian turun pertama kali, karena dalam komunikasi politik dan komunikasi pada umumnya ada yang namanya primacy effect. Primacy effect itu atau efek yang dimana pesan pertama lah yang akan diingat oleh orang gitu. Dan ini kan berlomba-lomba kan untuk jadi yang pertama supaya lebih diingat. Cuma kalau waktunya lama gitu kan sampai 2029 kan masih ada ya 2,5-3 tahun lagi. Ini yang perlu kemudian terus diisi terus gitu, nggak cukup yang pertama saja, tapi terus diisi supaya nggak juga dimasuki oleh yang lain kan gitu persuasinya. Dan menurut saya ini masih jadi ya masing-masing ceruk pemilih punya preferensi masing-masing kan Mas. Dan menurut saya mungkin Pak Jokowi dan PSI sudah memetakan bahwa di Lampung karena banyak transmigran, banyak juga pemilih yang sukunya dari Jawa gitu kan, punya kedekatan dan punya preferensi belusukan gitu, melihat calon-calon untuk belusukan itu dianggap lebih pas gitu kan. Beda lagi nanti di Jawa Barat kan kita lihat, saya belum tahu di Jawa Barat akan kemana karena Jawa Barat juga sangat beragam kan daerahnya. Mungkin Jawa Barat bagian timur akan berbeda dengan Jawa Barat bagian barat dan segala macamnya. Nah itu menurut saya butuh pemetaan yang bagus, dan apa yang dilakukan Pak Jokowi kan salah satu usaha. Partai-partai lain tentu masih punya sistemnya masing-masing dan punya targetnya masing-masing gitu kan. Yang kemudian kalaupun nggak merasa khawatir atau merasa khawatir dengan gerakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan PSI, ya ini yang harus dipertimbangkan ya tadi, apakah pemetaannya udah bagus, apakah juga sudah taktik-taktik yang dipersiapkan sudah pas gitu kan. Ini yang kemudian akan dibuktikan nanti kan Mas. Gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, ini kan Lampung lagi-lagi nih tempat pertama yang dipilih oleh Pak Jokowi untuk safari politik. Mungkin untuk soal kader-kader, pasti PDIP solid tadi seperti kata Mas Seno gitu ya. Belum ada partai ataupun kader yang berpindah dari PDIP mungkin ke PSI. Nah, tapi kalau untuk dukungan relawan seperti apa ataupun dukungan masyarakat, Mas Seno, apakah kemudian PDIP juga sudah mengantisipasi hal ini? Ya tentu terlalu dini untuk membicarakan itu ya Mas, karena pemilunya kan masih jauh. Yang dalam pikiran kami itu ya pemilu masih jauh, hari ini fokus kerja untuk rakyat saja di pos masing-masing. Semua yang bisa turun untuk bekerja untuk rakyat turun. Bencana di Sumatera kemarin kami turun sangat aktif dan banyak sekali yang datang ke sana selama berbulan-bulan. Dan kemarin bencana di Sigi itu Bu Risma datang ke sana pertama, salah satu yang pertama datang untuk membantu masyarakat di sana. PDI Perjuangan terus melakukan itu. Nah, sebelum saya lupa juga Mas, saya mau meneruskan ya. Di era Bu Mega itu berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat itu dilakukan karena waktu itu kondisi ekonominya tidak mudah. Di pasca Orde Baru terjadi, itu banyak kemudian hutang menumpuk. Bu Mega punya tanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Sehingga strategi yang dibuat itu adalah mengikuti relevansi zaman pada waktu itu. Ada perubahan-perubahan situasi, ekonomi dilakukan penyelamatan, dan kemudian hutang kita berhasil diselesaikan. Bu Mega itu salah satu presiden yang berhasil mencicil hutang dengan jumlah yang cukup signifikan. Ini berbeda orientasi kepemimpinan. Kalau di era Pak Jokowi kan menambah hutang. Dan itu kemudian ya biasa saja, artinya memang ada
ada cara pandang yang berbeda soal melihat utang luar negeri. Tapi Bu Mega melakukan itu karena ingin menyelesaikan hutang di tengah situasi kita baru melakukan pemulihan ekonomi, kemudian pasca Orde Baru. Itu yang pertama. Sehingga masyarakat juga sudah sangat paham sekarang itu segala macam kanal informasi juga sudah terbuka. Orang sudah melihat bagaimana Bu Mega menjadi champion misalnya melawan deforestasi dan melawan sawit misalnya di era kepemimpinan beliau itu nggak ada alih fungsi lahan yang sedemikian membabi buta, yang melakukan pembalakan, mengubah berbagai fungsi serapan air, itu tidak dilakukan di era Bu Mega. Sehingga kemudian tentu harus ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung dari keberanian itu. Salah satu misalnya keberanian pada saat melawan intervensi asing untuk ikut masuk ke politik dalam negeri. Dalam contoh misalnya menyerahkan warga negara Indonesia kepada pengadilan dari negara lain yang mau melakukan intervensi, itu Bu Mega menolak itu. Sehingga tentu ada intervensi luar biasa. Bu Mega menolak menggunakan bansos, Bu Mega menolak menggunakan perangkat negara untuk kemudian memenangkan pemilu. Bu Mega tidak menggunakan aparat negara, diakui oleh semua tokoh yang ikut pemilu pada waktu itu. Nggak menggunakan aparat. TNI Polri dijaga netralitasnya karena kita paham posisinya yang terhormat di sejarah Republik ini. Itu tidak digunakan untuk mendorong orang untuk memilih calon-calon tertentu. Meskipun Bu Mega incumbent pada waktu itu bisa melakukan pengerahan, itu tidak dilakukan. Justru karena itulah beliau menjadi negarawan yang kami banggakan. Justru itulah kenapa banyak masyarakat bersimpati pada beliau, karena itu. Bahwa itu punya harga yang harus dibayar secara elektoral. Buat kami itu bukan kekalahan. Itu namanya adalah bukti sejarah. Bahwa kemudian sampai hari ini kami masih menjadi partai dengan kursi legislatif terbanyak, tertinggi gitu, 3 kali berturut-turut. Itu juga bentuk pengakuan loh Mas. Kalau PSI hari ini masih punya tantangan untuk masuk ke Senayan dengan segala tantangan yang berkembang dan gengsi yang hari ini semakin kritis terhadap isu-isu politik yang substantif, bukan hanya performatif saja. Saya rasa hari ini itulah kenapa kami ya santai-santai saja masih konsolidasi dan melakukan kerja-kerja politik nyata di tengah lapangan masyarakat. Ini tantangan yang masih dihadapi PSI, Bang Bestari. Terakhir saya ke Anda, singkat saja. Apa yang kemudian ingin dicapai atau target apa yang ingin dicapai Pak Jokowi di Lampung ini dan next akan kemana nih, Bang Bestari kira-kira? Ya, saya kira bahwa Pak Jokowi tadi sudah sitir memakai topi PSI dan baju PSI ketika berangkat dari Solo menuju ke Lampung, dan pakaian itu baru dicopot ketika beliau masuk ke kamar karena kami bersama-sama. Artinya apa? Ini penegasan, betul-betul penegasan bahwa beliau sudah ada di PSI, tidak di PDIP lagi, dan itu menjadi masukan yang sangat baik bagi masyarakat yang pernah menyukai Pak Jokowi selama 10 tahun menjadi presiden itu. Dan memang kita rasakan setelah beliau memberikan tanda-tanda itu berduyun-duyun gitu ya. Nggak usah saya sebutkan, nanti terantisipasi pula. Dan mudah-mudahan dari seluruh gerak yang kami lakukan yang sesuai dengan konstitusional dan tidak meminjam uang negara, uang rakyat untuk melakukan kampanye demi ketua umum dan partainya, kami memakai uang pribadi kami sendiri, maka kita berharap kita akan menang dan masuk ke Senayan dalam angka-angka yang membanggakan. Itu target pencapaian kami ke depan. Targetnya. Tapi tinggal Pak Jokowi kapan diumumin jadi Ketua Dewan Pembina nih ya, Bang Bestari, kita tunggu nih kapan. Sudah pakai baju, sudah keliling gitu ya. Partai kita ini Mas, ada mekanisme yang bekerja di partai kita ini. Tidak kemudian yang suka-suka, yang berprestasi, kemudian karena nggak bisa mengikuti menjadi budak ataupun pesuruh partai, ya itu kemudian dipecat atau dikeluarkan. Bahkan masyarakat sebetulnya kalau terkait Pak Jokowi, itu proses saja, nggak dipandang masyarakat. Kok lama benar Pak Jokowi keluar dari situ? Itu yang kami dengar di bawah. Dan mereka sujud syukur ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi berada di partai lamanya dan sudah bersama PSI. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Bang Bestari Barus, Ketua DPP PSI, dan juga sebelumnya ada Mas Seno Bagaskoro, juru bicara PD Perjuangan. Sebelumnya juga ada Mas Kunto Adi Wibowo, pengamat komunikasi politik UNPAD, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi.